Hidupmu bukan khotbahmu. Puji Tuhan, ini adalah konsep yang saya rindukan, yang saya inginkan saya kerjakan melalui pelayanan di tempat ini. Jadi di tempat ini saya bukan sekedar menceritakan kasih Kristus, tapi menyatakan, membagikan, ya, berupa apa? Ya berupa waktu, tenaga saya, kemudian ada wujud nyata. Kita ramah tamah, setiap selesai ibadah kita selalu ramah tamah, ya. Saya membagikan ada makanan sederhana untuk kita nikmati sama-sama. Artinya apa? Kita berbagi. Saya membagikan hidup saya, waktu saya, dimanapun saya berada saya bagikan. Sama Pak Frans juga saya membagikan berupa pelayanan kesehatan, mendoakan yang sakit, juga memberikan beberapa tunjangan suplemen kesehatan. Sudah beratus-ratus orang kalau dihitung, ya Pak Frans. Saya 5-6 bulan ini sekali baksos itu ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10. Saya baksos sudah gak kehitung, 100 lebih. Kalau dikali 20 kali 100, 2000. Jadi banyak sekali saya bagikan suplemen untuk penderita diabetes, asam urat, kolesterol, jantung. Saya bagikan free dan terapi free, karena saya punya latar belakang di bidang kesehatan. Saya ini adalah holistic terapis. Saya juga coach leader. Nanti sore saya membuka sekolah gratis. Ada 10 orang yang bakal diwisuda di kapal pesiar sekitar bulan April atau Mei. Saya sudah mendidik, saya mengarahkan mereka gratis, dan mereka akan berangkat di kapal pesiar melalui sekolah kita. Kita buka namanya Bibit Gelora. Jadi saya buka sekolah karena saya punya kepandaian. Saya punya keahlian, saya pernah sekolah di luar negeri di bidang manajemen, di bidang marketing, di bidang usaha. Saya buka pelatihan usaha. Dan puji Tuhan, saya percaya Pak Frans sebentar lagi juga naik di kapal pesiar, ya. Jadi banyak teman-teman yang kita latih, semuanya adalah gratis. Saya lakukan dengan cuma-cuma. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Yang tidak bisa sekolah lanjut ke S1 saya sekolahkan. Saya buka sekolah diploma 1. Jika Tuhan berkenan, MOU-nya lagi OTW dengan STT Anugerah. Dalam berapa bulan kita akan punya sekolah STT di sini, kolaborasinya dengan STT Anugerah. Jadi gereja di tempat ini bukan hanya berbagi kasih yang nyata, tetapi punya konsep pendidikan juga. Yang mau melihat, mengamati, mempertajam pembicara yang di akademik bisa ikut program tersebut sampai S3 programnya STT Anugerah. Bisa saya support, saya subsidi, saya berikan beasiswa. Termasuk yang sakit kanker pun kita sudah kolaborasi dengan beberapa teman yang divonis, yang tidak mampu punya anak, kita berikan tunjangan 5-15 juta. Jadi kita terus menambahkan program-program di GBI Rock Cita Harmoni. Kita melayani masyarakat dengan hati. Bagi hidup saya sering memberikan pengertian pada istri dan anak saya ketika saya menyatakan saya adalah pendeta GBI Rock. Tahun 2021 saya membagi hidup saya kepada masyarakat luas. Dan bukan hanya hidup saya berdasarkan teori, cerita saja, tapi nyata. Waktu saya, tenaga saya, tempat tinggal saya, di lantai 2 ini ada 2 kamar. Dan rencananya saya bangun lagi di bawah 1 kamar lagi. Jadi rencananya nanti ada 3 kamar. Saya sedang berhitung dengan beberapa orang, ada 1 kamar tambahan lagi di bawah. Kamar ini berfungsi untuk house of shelter, untuk menampung sesuai di Matius 25:35 yang tidak punya atau mampu sementara kita layani, kita muridkan.
kita support. Semuanya gratis, dapat beras, dapat makanan gratis. Siapa yang mau belajar, ayo sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan kita. GBI Rock bukan hanya berkhotbah. GBI Rock membagikan hidup di Citra Harmoni ini. Ada beberapa program, selalu selamat yang baru bergabung. Makanya saya perkenalkan nama saya dan program saya tadi. Puji Tuhan sudah hadir di tempat ini. Sampai yang pertama kali baru datang, kelihatannya ada wajah-wajah baru ini. Ya, Tuhan memberkati. Ini Pak Hartono yang paling kenal dengan saya, bisa nanti menceritakan. Jadi pelayanan di tempat saya ini unik. Pelayanan di tempat saya ini dasarnya hati dan membagi hidup. Jadi beda dengan yang lain. Kadang-kadang saya melihat teman saya hidupnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Saya jadwal dan pembicara di tempat ini sudah mengikuti diklat di GBI Rock, karena kita di bawah naungan GBI Rock, sinodenya GBI. STT kita nantinya akan berkolaborasi dengan STT Anugerah. Saya kebetulan berada di 3 jabatan kementerian. Kementerian Agama GBI, Kementerian Hukum dan HAM. Hari Senin saya dilantik sebagai chapter presiden. Jabatan saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, OTW, saya akan dilantik sebagai ketua MOU di STT Anugerah dengan pendidikan dan pelatihan diploma 1. Jadi saya berada di 3 kementerian jabatan saya. Karena saya rindu membagikan hidup saya, karena saya rindu memberikan apa yang saya miliki. Sebab ada tertulis, lebih baik memberi daripada menerima. Saya bagikan semuanya gratis. Semua yang jadwal saya tidak pernah saya minta 1 sen rupiah apapun. Jadi berbahagialah yang bisa menerima berkat dari kita, karena semuanya bermanfaat, baik untuk pertumbuhan kerohanian kita. Hari ini saya membagikan dengan tema khotbah Overcoming Hurt with Love, mengatasi luka hati dengan kasih. Saya sering, mungkin teman-teman, tandanya apa orang yang luka hati? Senang ngomongin orang lain dan sakit isi hatinya di luar. Sumbunya nggak panjang, pendek sumbunya. Sedikit motong. Nah gak ngene, aku gak ngono. Aku mulai sedikit motong. Ini orang yang sedang terluka hatinya. Orang yang sedikit motong itu sumbunya pendek. Tapi orang yang punya hati sumbunya panjang. Saya tidak pernah menutup pintu rumah saya, tempat saya untuk melayani orang. Siapapun saya buka pintu saya. Asalkan orang itu tidak malas, tidak bebal, bersih, rajin, rapi, silakan datang. Saya sambut dengan sukacita. Saya layani dengan hati dan saya bagikan hidup saya supaya kita bertumbuh bersama untuk menjadi keserupan dengan Kristus. Itulah kegiatan pelayanan kita. Ketika saya lihat logo di Kemenak, itu ada tulisan apa? Dari coba dibuka logonya Kemenak. Saya bagikan logonya Kemenak. Dasarnya sama ternyata. Konsepnya sama. Logo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tutwuri Handayani. Logo di Kementerian Hukum dan HAM Pengayoman. Nah, yang di Kemenak logonya apa? Tulisannya ikhlas beramal. Ngomong apa saudara? Hati. Hati. Kalau sinode itu di bawah Kemenak. Sinode juga punya sekolahnya. Saya Selasa masih sekolah lagi saudara. Walaupun saya sudah selesai di sekuler, profesor levelnya doktor of filosofi, saya tetap sekolah di teologi. Sekolahnya banyak sekali, sertifikat saya 1 tumpuk. Supaya apa? Saya enggak misleading. Saya sekolah penginjilan hari Selasa di Malang sampai Rabu. 1 malam 2 hari. Saya terus belajar. GBI punya sekolah juga.
Jadi nggak sembarangan untuk melayani. Saya sekolah lagi, Pak Frans tahu. Di Kemenkumham ada sekolahnya juga ya Pak. TNT, Teaching and Training. Saya sekolah juga. Jadi ada 3 kementerian yang beraktivitas di dunia rohani. Kemenak, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Hukum dan HAM. Semuanya saya ada di situ. Dan saya adalah salah satu ya di organisasi yang menjabat. Kartu saya dibawa Kemenak, saya punya kartu dan lisensi, kemarin saya share di grup. Supaya kalau ada yang bertanya, karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan, supaya tidak misleading. Saya melakukan semua ini dengan dasar hati. Banyak orang yang tinggi sekolahnya, tapi nggak punya hati, ya nggak bisa. Banyak orang yang kaya, tidak punya hati, ya nggak bisa melayani. Belum tentu. Saya mulai dari hati. Saya melayani di tempat ini waktu COVID, Pak Chandra itu tahu. 2020 saya membuka tempat ini. Waktu itu awal-awalnya COVID. Masih ingat 2020 bulan April itu lockdown. Saya menerima pelayanan ditabiskan 2021. Saya sekolah 1 tahun pendidikan latihan penggembalaan. Dengan hati. Saya siap dipakai Tuhan untuk mengobati teman-teman yang luka hatinya dengan hati. Dan puji Tuhan, hari ini banyak sekali teman yang sudah sembuh dari luka hatinya. Baik di dalam kerohanian, baik di dalam kesehatan, baik di dalam kesejahteraan. Jadi pelayanan saya tegak luruskan dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Terpelihara saudara, roh, jiwa, dan tubuh. 3 esensi. Roh, kita melalui doa, kita memberikan kasih kita berupa makanan. Yang nggak bisa makan datang aja ke sini, Pak Robi tak peseni, Pak Robi, Pak Bambang atau siapapun teman-teman jemaat yang datang buka pintu, ada nasi, beras, telur, mie, masak, beri makanan, datang aja. Itu wujud kasih nyata saya. Karena urusan perut ini sulit, nek wis kosong, sing lain gak iso diisi, betul? Perutnya es kosong diceramai, dikotbahi, gak ngerti. Jadi makan dulu, ya kan? Datang. Seperti Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, betul ya, Pak Tono? 5.000. Di sini sudah banyak terjadi mujizat. 5 roti 2 ikan. Saya awali dari 5 roti 2 ikan waktu COVID. Saya makan pun waktu itu bingung. Karena nggak boleh kerja, nggak boleh keluar, gaji istri saya pun dipotong tinggal 20%, 30%. Uang anak sekolah tidak boleh dipotong, bayangin. Nggak boleh kerja, nggak boleh keluar, padahal kerjaan saya, income saya Pak Daniel tahu dari presentasi. Lo nggak boleh presentasi, gak iso itu duit. Bagaimana nanti makan, bagaimana bayar anak sekolah saya? Apa yang Tuhan pesan waktu itu kepada saya? Bagikan yang kau punya. Saya buka, bagi makanan. Tabungan saya habiskan. Saya belikan beras sampai saldonya 0. Saya bagikan. Apa yang terjadi saudara? Tidak lama ada transferan masuk. Kalau kita punya hati, tidak pernah saldo itu habis. Tidak pernah habis lagi. Sampai hari ini kadang-kadang saya memang beda pendapat dengan istri. Istri tabungan, saya nggak ada tabungan secara uang. ATM saya kadang terima 10, kadang 20 juta, pernah 50 juta, 1 minggu 100.000. Saya bagikan. Istri saya bingung sampai, jumper kamu, duitmu sakmono langsung berapa hari entek, tak bagikan. Saya
berupa makanan, saya bagikan. Saya pelayanan sampai Jakarta, sampai Bali, saya keluar kota, saya bagikan. Beli tiket pakai uang. Kalau 100.000 gak bisa beli tiket, ya gak berangkat. Pak Tono tahu mungkin saya ada di mana Jakarta. Bentar lagi mungkin minggu depan ini saya ada di Jawa Tengah. Saya keliling luar kota. Saya berdoa, Tuhan ada saldo berangkat. Gak ada saldo doa sih. Saya bagikan. Saya tabung di surga harta saya, bukan di saldo ATM. Saya bagikan. Saya membagi hidup saya. Apa yang seperti dikonsepkan tadi firman tadi di video klip tersebut. Jadi unik GBI Rock Cita Harmoni ini. Gembalanya juga unik. Gembalanya ya terapis kesehatan. Saya sedang berkolaborasi membuat satu komunitas persekutuan doa di Bali, di Jakarta, di Jawa Tengah, komunitas kesehatan dan kanker. Sidoarjo welcome, Pak Chandra, Pak Tono, kumpulin tempat ini, kita terapi gratis. Yang kanker divonis kita kasih santunan 5-15 juta. Ayo kita tentukan harinya buat komunitas kesehatan dan kanker. Ini ada Pak Frans yang punya hati. Saya disertai Pak Frans, puji Tuhan ya. Kita layani dengan hati. Saya bagikan hidup saya. Apa yang saya miliki, saya dapat alat kesehatan, saya bagikan gratis. Teman-teman yang beli buka rumah terapi, ada yang di TP, ada yang Supermall, 100.000 sekali terapi. Tes kesehatan 200.000, 300.000 saya gratiskan karena pelayanan Baksus. Saya bagikan hidup saya bagikan, saya berikan apa yang saya miliki, termasuk ilmu saya, roh, jiwa, dan tubuh. Saya bagikan semua. Saya kembali sama Tuhan, tidak bawa apa-apa. Saya ringan-ringan saja, apa yang saya miliki saya berikan semuanya. Saya bermaisbah doa dengan istri saya supaya paham hidup saya bagikan. Itulah saya. Saya berubah. Dulu mama saya, papa ini menyawakan saya ke Amerika. Saya punya ambisi di dunia, sukses, beli mobil mewah. Saya berhasil beli BMW di Amerika. Ambisi ego saya waktu itu menguasai saya. Saya begitu bangga, begitu merasa hebat. Semester 3, semester 4 saya beli mobil BMW 2 pintu lagi saya beli. Kalau di Indonesia harganya ratusan juta waktu itu. Saya sudah lewati semua itu. Saya patahkan ambisi dunia saya selesaikan. Saya selesaikan dan saya rubah ambisi dunia saya menjadi ambisi berbagi hidup. Saya bagikan hidup saya. Apa yang saya miliki saya bagikan. Saya nggak perlu punya apa-apa, karena kan kapanpun saya dipanggil saya sudah siap. Tuhan panggil saya kapanpun. Hidup untuk Kristus, mati sebuah keuntungan. Saya memperbaiki teman-teman yang luka hatinya. Saya doakan. Saya berikan juga makanan. Ojo teori tok. Kaget. Yang satu ngomong, gembala mau suruh traktir sana sini. Saya kasih makan. Saya traktir sampai dia berubah karena kasih Kristus itu sungguh nyata. Jadi kalau saudara menikmati kasih Kristus itu berikan, bagikan, karena kita sedang memperbaiki luka hatinya orang. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Ada yang bisa membacakan? Lukas 6 ayat 27. Apa yang mau bacakan? Firman Tuhan. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Halo, ada amin? Amin. Ya amin tok lo ya, action lo ya, bertindak lo ya. Ini gak gampang. Teman tak disakiti sih, mengasihi. Teman tak dibenci masih berbuat baik.
Sungguhan ta. Belajar Halo. dulu Pak. Belajar dikit awal-awal gitu. Alon ya jujur. Jujur ini ya. Enggak Belajar dulu gampang. awal pas iso. Iya. Enggak gampang ya. Kamu baik sama aku bisa 1000 kali lebih baik. Kamu jahat titik, aku 1000 kali lebih jahat lagi. Ini cocok gak ini ayatnya? Halo, halo. Selama kamu gak nyenggol aku api. Senggol titik, totalan. Ya kan bacoan. Nah, iki ya apa iki padahal? Kita harus mengasihi orang-orang yang begitu. Ya, kasih. Memang konsepnya pelayanan di sini memang unik. 5 roti 2 ikan, kasih makan sih. Mesti ada. Setiap saya pelayan di sini, saya adakan 5 roti 2 ikan. Ramah tamah. Selesai doa ramah tamah. Saya bagikan. Saya nyatakan kasih saya. Yang sakit boleh terapi nanti sama Pak Frans, kita ada gratis. Mengapa setiap orang percaya adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan? Jadi kita ini beda. Kalau orang dunia seperti itu, jahat balas jahat. Anak Tuhan beda, lahir baru. Anak Tuhan jahat dikasihi, dibenci tetap berbuat baik. Itu anak Tuhan tandanya. Siapapun yang membenci kita, saya nggak pernah merasa punya musuh hidup saya. Orang bisa nggak suka sama saya. Pak Richard itu nggak adil. Pak Richard itu pilih kasih. Itu paling. Tapi saya nggak pernah meminta, saya memberi. Saya doakan. Yang sakit kita kunjungi. Kita komsel ke rumah-rumah siapa yang rindu tempatnya. Saya doakan, saya datang ke rumahnya. Nah, Bu Suja, saya sering datang ke rumahnya Bu Suja. Saya senang sekali datang ke rumahnya Pak Gatot, mendoakan di rumahnya. Iya Pak Gatot sering saya doa. Senang. Kadang-kadang kita ramah tamah bersama keluar makan. Kalau waktu masih diizinkan saya ajak makan ya. Tapi kalau sama istri saya sudah dari pagi sampai malam, wis, ayo pulang Pak ya wis. Ono menteri, ada menteri dalam negeri ya kan, siap ngono ya. Ojo pelayanan tok ae bojoe gak dilayani gitu langsung dulu. Pelayanan iki bojo harus dilayani, siap ngono. Kalau ada istri saya ya wis, ada menteri dalam negeri saya ikut ya. Kalau saya sendirian saya agak malam los. Ayo, nah istri saya dari pagi sampai malam kerja capek kadang. Bis komsel pengen langsung pulang. Ya wis, puji Tuhan bisa ikut. Anak saya diberkati cici 1, puji Tuhan juga. Hari ini nggak bisa karena jadwal sionya lagi banyak. Tapi saya ajak mesbah doa kemarin 2 hari 3 hari berturut-turut harus mesbah doa. Bagi waktu, bagi hidup saya. Saya juga ajak anak istri saya bagi hidupnya. Di tengah kesuksesan tantangan selalu ada. Boleh sukses tapi jangan lupa mesbah doa, waktu untuk Tuhan. Kita bertiga bersama-sama berdoa. Itu mutlak prinsip syarat hidup saya. Saya nyatakan pada istri dan anak saya. Saya bagikan hidup saya. Sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa naik sedikit dari turun, manusia memiliki kecenderungan dosa dengan cara jahat membalas jahat. Ini kecenderungan. Karena sudah berdosa, manusia itu cenderung kalau dijahati pasti balas jahat. Tapi oleh kuasa Roh Kudus kita ini dimenangkan. Kita sudah dilahirbarukan. Kita harusnya berubah. Kita dipanggil untuk memutus mata rantai dosa. Kita yang tahu, yang dewasa rohani, sadar ini adalah perbuatan iblis dan dosa yang sudah mencengkeram kita. Kita bukan diperbudak dosa lagi. Kita harus sanggup mengalahkan dengan kasih, dengan hati kita. Kita harus kuat. Amin.
Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memutus rantai, mengampuni dan membalas kejahatan dengan kasih. Amin. Hari ini tahun baru, jangan nodai tahun baru Imlek kita ini dengan setitik kepahitan atau dendam yang masih menyimpan di dalam hati kita, memusuhi, membenci orang yang harusnya kita kasihi. Amin. Kita lepaskan pengampunan. Kita di sini merayakan tahun baru Imlek. Apa sih artinya angpau? Ini sebuah tanda aja. Bukan uangnya, tapi doanya. Ketika kita melepaskan pengampunan, doa kita adalah diberkati. Amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah ya meleset. Pasti. Ketika kita melepaskan pengampunan, berkat itu akan tercurah. Amin. Jangan ada satu titik hati pun yang kita belum mengampuni. Wah, aku sih dendam. Mungkin sama istri atau suami atau anak, siapapun, orang yang terdekat juga siapapun, lepaskan pengampunan. Hari ini waktunya melepaskan pengampunan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, tujuan penciptaan Allah supaya kita hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera, menyatakan mengampuni orang bersalah kepada kita bukanlah perkara yang mudah. Saya tahu gak gampang. Makanya saya katakan tidak gampang. Tetapi ketika kita mengundang kasih Kristus, merendahkan hati kita, meminta kekuatan, Tuhan itu akan datang. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan baru, sehingga kita mampu mendoakan orang yang kita benci. Saya tahu gak gampang. Ada orang yang sampai mati itu masih dendam. Dan saya banyak dan sering mendoakan sebelum orang sudah sekarat supaya melepaskan pengampunan itu. Kita perlu ingat bahwa Allah Kristus telah kehilangan nyawa. Untuk apa? Mengampuni. Saudara, ada penjahat waktu Tuhan Yesus disalibkan. Diampuni atau tidak sama Tuhan Yesus seorang penjahat tersebut? Penjahat. Kalau orang penjahat zaman itu sampai disalibkan, artinya apa? Kejahatannya itu sudah keterlaluan. Nemen masih diampuni. Ketika dia menyatakan saya mau bertobat, saya sungguh-sungguh mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mari ikutlah aku bersama-sama di Firdaus. Kita harus membuka pintu, kita harus melepaskan pengampunan. Kalau orang itu mau bertobat, mau sungguh-sungguh berubah, lepaskan pengampunan kepada siapapun. Saya tidak pernah menutup pintu saya kepada orang yang mau bertobat mengikuti Tuhan Yesus di tempat ini. Ini adalah tempat pelayanan. Selalu saya buka pintu. Bahkan rumah singgah pun saya buka. Bebas, gratis. Yang mau mengikuti Tuhan Yesus, mau dimuridkan, ikut. Gak punya tempat tinggal, luar kota, tinggal di sini, singgah. Enak kan? Gratis. Bulan Maret kita buka sekolah Rock Journey. Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Yang daftar dapat dompet. Yang perempuan warna pink, yang laki warna biru. Nanti dapat bolpen, dapat buku kecil. Mulai bulan Maret 1 bulan 1 kali. Jadi kita buka kelas Rock Journey. Ya, saya dan Pak Gatot sudah melalui dan lulus. Shalom Bulosa. Kita sudah melalui Rock Journey. Nah, kita buka, kita bagikan Pak Gatot ya.
Yang ngajar saya Pak Gatot dan dari Gipiro. Dan nanti juga setelah Rob Juni modulnya selesai, ada mata kuliah lain yang sinergi kolaborasi dengan SCT Teologi. Dosennya dari SCT banyak, SCT Anugerah dan mungkin SCT yang lain juga. Jadi ada kelas pendidikan setara diploma 1 gratis. Yes, enak kan? Di sini hanya kita buka kantong persembahan. Untuk apa? Karena ada tertulis yang menabur akan menuai. Makanya kita punya kotak persembahan. Ada kantong kolektor. Supaya saya tidak salah ya dalam melayani, tetap dengan sukarela, sukacita menabur. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Amin. Jangan bosan-bosan menabur. Ini menabur untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat pelayanan tidak ada tarifnya, tapi ada kesempatan menabur dan menuai. Amin. Siapa yang mau menuai? Halo? Yang mau menuai, menabur. Puji Tuhan, Wilson. Ini pemain-pemain musik andalan ya. Kita buka festival karaoke loh, bro saya. Boleh ikut. Pendaftaran dibuka hari ini, nanti waktu pengumuman. Ya. Jadi kita ini punya beberapa kegiatan pelayanan. Semuanya gratis di pelayanan di sini itu. Nggak ada tarif RP 50.000 di depan, nggak ada. Kalau di Indomaret ada beras 75.000 saya beli tadi pagi 2 kantong beras, ya kan? Di Indomaret ada harganya semua. Kalau di sini nggak ada harga Pak Tono, semuanya gratis. Berhadiah senilai berapa? 450.000. Setelah Imlek kita masuk event Valentine, ya, hari kasih sayang. Hari ini Imlek kita selesai dengan ampauan nanti ya. Setelah itu Valentine, ya, sampai akhir bulan. Karena ada pertandingan, ya, pertandingan mulai minggu depan. Jurinya dari anak saya dan Bu Fani. Karena kalau dia cici 1, Derry juga pernah masuk dalam proses. Nah, terus Fani juga senantiasa memantau. Jadi ya sudah saya serahkan kepada mereka, jurinya 3 orang. Boleh ajak teman-teman yang lain, nah hanya di sini aja. Saya berbagi kasih lagi, berbagi hidup saya. Saya ajak anak saya, kamu itu loh sudah jago, jadwalmu sudah banyak sekali. Bagikan hidupmu, bagikan talentamu, bagikan kasihmu. Papa buat acara perlombaan festival karaoke buat WL yang mau tampil nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Papa kasih hadiah 450.000. Saya lagi pikirkan cari pialanya nanti 2-3 minggu ini. Pengumuman finalisnya di akhir Februari, minggu terakhir. Siapapun boleh ikut, ya. Daftarnya dengan Derry, itu ada orangnya di belakang itu yang paling ganteng sendiri itu ya. Eliser dan teman-teman SCT daftar boleh ya. Ajak yang lain boleh. Minggu depan mulai ditampilkan selesai ibadah. Minggu depan 2 minggu lagi. Saya ini menyatakan, ayo kita muliakan nama Tuhan. Ayo kita sembuhkan hati-hati yang terluka dengan pujian dan penyembahan. Amin. Dalam pujian penyembahan kita dipulihkan. Amin. Yang luka hati ini lali, nek wis muji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Lupa. Yang luka-luka hati ini rasa kalau nyanyi, wah keren. Boleh rasa ikut. Bebas. Ya, nanti kategorinya dari Claudia sama Fani. Daftar, ya. Ada 3 juara, juara 1, 2, 3 ya. Pialanya dari Gipiro Citra Harmoni nanti. Saya lagi cari pialanya. Kita buat hari kasih sayang. Kita nyatakan. Gak sekedar khotbah,
tapi berbagi hidup nyata. Ada tindakan memuji memuliakan nama Tuhan, saling mengasihi. Saya percaya melalui pujian penyembahan yang luka-luka pasti disembuhkan. Amin. Kita menaikkan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita mengajak teman yang menonton boleh, Pak aku gak iso nyanyi nonton tok, oleh gak apa-apa. Jadi mulai minggu depan karena Valentine Day biasanya apa? Coklat. Saya bagi coklat. Jadi minggu depan saya bagi-bagi coklat. Ya, ada coklat yang dibagikan mulai minggu depan. Yang perlombaan, yang nonton dapat coklat. Ya, nanti minumnya juga susu coklat. Kopinya kopi push up Pak Robi yang bikin ya. Minggu depan Pak Robi minum kopi push up kopi ginseng garam bambu batu soda gratis teman-teman. Boleh undang teman-teman ke sini mulai minggu depan. Jadi selama 3 minggu. Finalnya minggu keempat. Saya ini memikirkan bagaimana pelayanan di tempat ini supaya hidup. Karena saya bagikan hidup. Jadi pelayanan itu supaya hidup. Amin. Setuju ya? Begitu konsepnya. Setelah Februari selesai, bulan Maret buka pendaftaran sekolah Rock Journey. Nah, katanya Pak Roni, wong nyembunno gak ngerti ilmu kok keliru sing disebutno. Nah, ilmunya tetap kita harus ada kombinasi. Tapi belum tentu ilmunya tinggi, gak punya hati ya gak jadi apa-apa. Melik. Yang penting itu hati dan tindakan. Punya hati dan bertindak. Punya kecerdasan dan bertindak, jadi gak apa? Pak Jatmiko ini sudah tak tawari, jago ngajari musik. Ayo buka sekolah musik. Guru-guru itu wis tak ajari sapa yang ali-ali buka sekolah musik. Sumbuhe gak ono sing panjang. Ketutul titik, motong, ketutul titik, motong, bingung lagi. Guru musik kok sumbuhe pendek kabeh iki. Golek sing sumbuhe panjang gak gampang. Iku Pak, modele ngono. Gak gelem aku wis. Gak gelem ngajana ngono. Modele wis iki sumbuhe pendek-pendek. Ngajari murid durung apa-apa baru daftar wis nonton modele wis mundur. Opo carane opo guru musik? Kemarin saya ketemu Pak Sony lagi, ayo buka sekolah musik tempat saya. Tapi sumbuhe panjang, ojo sumbuhe pendek. Wong ngajari iku mesti sumbuhe panjang. Namanya guru sumbuhe pendek. Gurune sing motong angel-angel diajari, Pak. Muridé ndablek-ndablek wis gak sidok. Iki opo gurune opo sing anu iki? Sing luka hati iki. Ya kalau orang punya hati sumbuhnya panjang. Orang yang luka hati harus disembuhkan dengan hati dan kita harus sumbuh panjang gitu loh. Kalau orang luka hati sumbuhnya pendek, lah gurune luka hati pisan sumbuhnya pendek, muridnya pendek wis gak dadi. Betul gak? Saya mengamati. Kalau kita nggak punya hati, nggak bisa. Pelayanan itu langgeng, sulit. Tantangannya pelayanan itu ada di hati. Ketotol titik moto, gak wis, gak teko meneh aku pada saat. Arek aku bencetno, omong ngono. Nek gembala gak iso ngomongnya aku gak gelem teko maneh nang Gipiro Sidarmoni. Bencetno, Pak. Ngeliat modele mukanya lho. Entek aku, Pak. Bosapun sudah dibilangi Pak Gembalanya. Enak modele, kakek pola, kudu tak tunjuk kae. Iki guru kok tunjuk-tunjuk kan ini aku bingung. Ya opo sih iki? Sabar, Pak, sabar. Namanya guru sumbuhnya panjang, gak ono sumbuh panjang, sumbuhku pendek. Gak gelem diajari tak cetes pisan. Iki opo iki? Guru kok ngono ngene. Ya ampun, ya ampun. Guru sik judes rek. Saya tuh nyari guru musik yang punya hati sampai hari ini belum ketemu. Belum ketemu. Lah wong sik baru dibuka pendaftaran, baru sing daftar 3 murid. Wis foto, baru daftar iku lho. Ya opo rek. Namanya diajari ya kudu telaten. Ya, mesti sabar. Guru itu lah ngono.
durung apa-apa wis ngamuk. Moto gak wis gak sekolah-sekolah musikan. Angel men ngajari. Ayo yang diajari juga sama-sama gitu loh. Wong sekolah gratis. Di luar itu loh 500.000 bayar sekolah musik. Iya. Di sini gratis ceplas-ceplesan. Kadang-kadang ya bingung ya. Tapi ya doa Bu, saya ini doa terus. Semoga Tuhan kirim lagi guru musik. Ini Pak Chandra punya teman banyak. Tapi golekno sing sumbu panjang Pak Chandra. Nek sumbuhe pendek-pendek angel ngature. Ngurusi wong sedilu motung sana motung sini. Kemerotung nanti begini. Ayo. Kita ini dipanggil untuk apa? Mengobati orang-orang yang luka hati. Nek sing pendek-pendek didowono. Ojo pendek-pendek lah ayo sing dawa ngono sumbune. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit dan kasih? Melepaskan kemampuan. Satu, berserah kepada Allah dan Roh Kudus. Kalau daging kita nggak mungkin bisa. Rongkole. Iya kan? Tapi kalau Tuhan lepaskan, biarlah Roh Kudusmu yang berkuasa. Pasti bisa. Pasti berhasil. Amin. Saya ini melakukan. Kalau enggak, saya pemotong. Mbok pikir gampang melayani. Ayo, cobaan jadi gembala gampang. Cobaan. Ayo. Seperti ini aja masih diolok-olokno. Gembalane pelit. Wis kuwabe dikeno gembalae pelit ya. Gembalae dijadino dewa. Subokong yo. Kalau saya sakit hati sudah motong, nggak ada hari ini, ya kan? Karena saya pakai cara satu itu tadi, mengundang Roh Kudus Tuhan kuasai saya. Akhirnya saya bisa sukacita. Di luar orang bisa sukacita, loh. Karena saya menikmati kuasa Roh Kudus. Amin. Minggu lalu kan saya cerita, Pak Frans sudah tahu. Ketemu mana kemarin? Wonge Pak Frans ketemu. Tuku pentol 10.000 3, tuku onde-onde 10.000 5. Sik dilono di amu-amui. Ketemu mana? Iki lho. Tuku onde-onde 10.000 5, ambil pentol 3, pulit men. Itu beli tak kasih orang, Bu. Aku mau beli lagi. Ojo pelit-pelit ta. Wis ana piro tak tuku. Saya tetap ngasih. Gak mutu. Ngasih itu gak mutu. Bisa, gak gampang. Bisa, pasti kalau kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Memahami bahwa dosa adalah penyebab kejahatan. Kita tahu nature-nya kita ini berdosa. Makanya kita ini datang untuk mengobati. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan, tapi datang untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan orang yang sembuh, itu ada tertulis. Nah kalau Tuhan Yesus datang, itu datang untuk mengampuni dosa, datang untuk melayani, menyembuhkan. Bukan orang yang sudah sehat, bukan. Justru orang yang terluka hati yang kita layani. Makanya kalau jadi gembala gak suka melayani orang yang luka hati, gak qualified, gak lulus hatinya. Bukan kepandaian toh, pinter teologi, tapi gak punya hati, diceplesi kabeh. Kau niku gak ngerti apa-apa, gak usah. Mulai ngono langsung. Mulai diusiri kabeh karena saking pinter. Belum tentu. Kalau gak punya hati, bukan kepandaian. Tuhan bukan cari hanya kepandaian, bukan cuma, tapi yang punya hati. Daud dipakai Tuhan. Culun. Goliat wis dilatih. Latihannya Goliat itu wis tingkat tinggi ya kan? Wah, tentara perang kok. Pakaiannya lengkap. Daud, pakaiannya compang-camping cuma sederhana. Kalau diomong ilmu perang, gak cocok Daud diambil. Goliat dikira wong sing lihat guyu kan?
Kamu itu ngelawan orang yang sudah terlatih, pendidikan tingkat tinggi. Goliat iki ilmu perangnya hebat. Wah, kabeh komplit. Lihat pakaiannya. Daud glono, aku garo apa-apa iki disuruh Tuhan iki ngelawan iki. Punya hati yang taat saja Tuhan bisa melakukan perkara besar. Amin. Itu konsepnya pelayanan. Harus paham. Belum tentu kadang-kadang saya melihat teman-teman saya punya hati dipakai Tuhan luar biasa. Terjadi pertumbuhan. Itu yang Tuhan mau. Hati kita dipakai, hati kita siap, hati kita ini obey katanya dia. Taat kepada panggilan Tuhan dan melakukan. Hati kita nih loh, hati kita yang melakukan. Tapi tetap kita perlengkapi, tetap perlu. Ketiga, putuskan rantai pembalasan dengan kasih. Oh ya, tadi ada ayat Matius 7:20 sebentar yang dua. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Buah apa? Buah perbuatan hidup kita ini loh. Buahnya apa? Kalau di sini apa buahnya? Di sini tempat pengampunan. Di sini tempat pemuritan. Di sini tempat pelayanan dengan kasih. Inilah buahnya. Lihat, nikmati buah di tempat ini sama-sama. Nikmati dengan sukacita, dengan kasih yang tulus. Nikmati, ajak teman-teman, jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Nikmati. Dari Claudia Fanny akan berbuah di dalam juri festival karaoke Valentine Day. Nikmati pujian penyembahan kepada Tuhan. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Konkret. Yang menang dapat hadiah. Kita rayakan dengan sukacita. Kita rayakan. Saya hari ini berdiri bukan berfokus khotbah, tetapi berfokus bagi-bagi hidup, bagi-bagi action, program nyata, program pelatihan, program pelayanan, program festival, pujian, penyembahan. Saya kolaborasikan semua berdasarkan ayat Alkitabiah. Di sini adalah house of prayer, praise and worship. Ini adalah rumah yang berbuah pujian, penyembahan. Di tempat ini kita dengar Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dinaikkan setinggi-tingginya. Di tempat ini kita dengar semua setiap minggu. Bahkan Sabtu pun saya buka yang mau persiapan. Tetapi sekarang sudah super sibuk semua ya Der. Kok Sabtu enggak atau jarang latihan? Kemarin Elisa tanya, Sabtu Dery datang, tanya kok langsung. Sabtu pun saya buka. Boleh. House of Evangelist dan Discipleship. Dari tempat ini kita akan menikmati buah penginjilan. Penginjilan itu keluar. Dari rumah ini keluar, bawa jiwa. Pemuritan, belajar. Dan kita punya kelas namanya Kingdom Theopreneurship. Teologi Kerajaan Allah. Kingdom Theopreneurship. Setara diploma 1, bisa lanjut ke S1. Di satunya gratis. Tahun keduanya saya subsidi sebagian. House of Evangelist and Discipleship. Selasa saya berangkat sekolah di GBI dengan judul Evangelis di GBI. Jadi saya ini gembala yang penginjilan. Bukan gembala yang jago kandang. Makanya saya dijadwal di Jakarta, di Jawa Tengah, Bali, Indonesia Raya. Saya open jadwal saya. Kemarin saya dijadwal di Malaysia, Singapura, Hong Kong. Saya belum iyakan karena jadwal saya di lokal masih banyak. Saya bilang nanti ya Maret, April. Tunggu, sabar.
Saya dijadwal penginjilan. Saya penginjilan juga di marketplace sama Pak Frans di FGB MFI. Itu legal di bawah Kemenkumham, betul ya Pak Frans? Ini kalau mau tahu, Senin saya dilantik, semua suratnya dibacakan terlebih dahulu. House of Shelter, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Mau ketemu Tuhan Yesus, rumah ini sudah sering kita lihat, bahkan hampir setiap saat Tuhan Yesus hadir di tempat ini, tidak pernah tidak ada. Ketika saya menolong Pak Robi, ketika saya menolong siapapun Pak Bambang di sini, saya melihat kemuliaan Tuhan itu ada di tempat ini. Itulah Matius 25 ayat 35-40. Kepada orang-orang yang asing, nggak kenal saya sama Pak Robi itu. Tanya Pak Robi, kenal di mana? Nggak pernah kenal sebelumnya, dikenali tetangga datang ke sini. Artinya apa? Sebelumnya nggak kenal. House of Holistic International Ministry, rumah terapi kesehatan. Saya dilengkapi Pak Frans dan Pak Roni, saya undang. Ayo kita berbagi hidup dalam kesehatan. Sebentar lagi kita akan adakan persekutuan doa.